Di Indonesia, perkembangan humas mulai diterapkan pada tahun 1950-an. Sejarah mencatat organisasi humas pertama berdiri di perusahaan minyak negara. Sebutan kata humas ini sederajat atau memiliki kesamaan dengan public relation. Akan tetapi, kata public relation tidak digunakan dalam suatu lembaga pemerintahan. Sebab public relation ini sering digunakan pada perusahaan-perusahaan. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan bahwa kata humas selalu digunakan pada lembaga pemerintahan. Dalam hal ini pula, humas memiliki fungsi yang dapat memberikan penerangan kepada masyarakat dan persuasi untuk sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung. Kit Davis mengemukakan ada 8 prinsip dalam mengembangkan humas relation yang lebih baik, yaitu 1. Kepentingan individu. Prinsip ini menjelaskan bahwa kepentingan individu harus diperhatikan pada setiap pegawai dan harus bisa mengenali perasaan masing-masing. 2. Saling menerima. Prinsip ini menjelaskan bahwa pegawai serikat, pekerja, dan manajemen atau atasan perlu adanya sikap saling menerima sebagai individu dan kelompok, serta kebutuhan untuk saling menghormati fungsi dan tanggung jawab masing-masing. 3. Kepentingan bersama. Prinsip ini menjelaskan bahwa pegawai serikat, pekerja, dan manajemen saling terikat satu sama lain dari kepentingan bersama. 4. Keterbukaan komunikasi. Menjelaskan bahwa berbagai gagasan, informasi, dan perasaan dengan seluruh komponen organisasi sangat penting sebagai jalan menuju pemahaman dan keputusan yang lebih baik. 5. Partisipasi pegawai. Prinsip ini menjelaskan bahwa hasil yang lebih dapat terjadi melalui adanya keseimbangan dalam melihat sudut pandang orang-orang di semua tingkatan di organisasi. 6. Identitas lokal. Prinsip ini menjelaskan bahwa individu dapat menerima kesempatan terbesar untuk pengakuan kebanggaan kepuasan kerja. Ini bisa didapatkan melalui adanya perlakuan baik dan kepuasan yang dapat terdiri dari gaji pekerja itu sendiri, kesempatan promosi, dan lain-lain. 7. Keputusan lokal. Maksudnya ialah orang-orang yang lebih paling dekat dengan masalah yang mempengaruhi diri mereka sendiri dapat mengembangkan solusi yang paling memuaskan jika diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. 8. Standar moral yang tinggi. Maksudnya ialah dasar yang paling tepat untuk menilai kebenaran sebuah tindakan yang melibatkan orang-orang adalah ujian moralitas, dan itu berpengaruh pada hak asasi manusia. Manajemen public relation bisa mencakup A. Seluruh kegiatan kehumasan yang dilakukan oleh organisasi. B. Manajemen terhadap kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik atau berupa satuan-satuan kegiatan kehumasan. Misalnya, pengelolaan peristiwa khusus atau special event, pengelolaan penerbitan internal, pengelolaan kunjungan perusahaan oleh para wartawan, pengelolaan konferensi pers, dan lain-lain. Menurut Granik dan Han, menyatakan bahwa kegiatan public relation pada dasarnya dibagi menjadi 3, yakni A. Event adalah kegiatan public relation yang terjadi dalam kerangka waktu terbatas dan jelas kapan dimulai dan berakhir. Kegiatan ini ditujukan untuk satu atau beberapa publik terpilih dengan satu tujuan. B. Campaign hampir sama dengan event, namun biasanya diadakan dalam waktu yang lebih panjang dan dapat terdiri dari event. C. Program biasanya terdiri dari beberapa event yang biasanya tidak jelas kapan berakhirnya. Program public relation biasanya diadakan secara berkesinambungan mengikuti kehidupan sebuah organisasi. Suryo Broto memaparkan program humas di lingkungan sekolah meliputi A. Mengatur hubungan sekolah dengan orang tua siswa. B. Memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi sosial. C. Memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacam-macam teknik komunikasi, majalah, surat kabar, dan lain-lain. D. Memelihara hubungan baik dengan badan pembantu. E. Penyelenggaraan pendidikan atau saat ini disebut dengan komite sekolah.
kelompok atau kerjasama dengan pihak lain dalam suatu urusan terorganisir. Adapun proses pelaksanaan tugas hubungan masyarakat yaitu A. Penelitian dan mendengarkan. Dalam penelitian ini berkaitan dengan opini, sikap, dan reaksi dari mereka yang berkepentingan dengan aksi dan kebijaksanaan suatu organisasi. B. Perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, sikap, opini, ide, dan reaksi yang berkaitan dengan kebijaksanaan serta penataan program kerja organisasi yang sejalan dengan kepentingan atau keinginan pihak yang berkepentingan. C. Perencanaan pengambilan keputusan. Dengan langkah-langkah yang akan dilakukan dijelaskan sehingga mampu menimbulkan kesan-kesan yang efektif, dapat mempengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting dan untuk memberikan potensi sepenuhnya. D. Evaluasi. Pada tahap ini, pihak public relation atau humas mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil dari program kerja atau aktivitas humas yang telah dilaksanakan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi ialah 1. Humas ialah sebuah pelayanan sosial, bukan pelayanan yang bersifat personal. 2. Humas haruslah melandaskan kegiatannya kepada penelitian ilmiah di bidang pendapatan umum dan harus bekerja sama dengan para ahli di bidang lain. 3. Humas tidak boleh melakukan penipuan ataupun membohongi media massa. 4. Humas harus menjadi komunikator yang efektif dalam arti sebenarnya sebagai link. Man kharaja fi talabul ilmi fawa fi sabilillahi hatta yarji'u. Artinya, barang siapa